Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati kami, memberikan kami hikmat, dan terlebih lagi memberikan kami hati yang mau berubah sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh membawa firman dalam kehidupan kami, dan bukan hanya di dalam pemikiran dan ide kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Rut yang telah kita pelajari dari pasal 1 adalah seorang yang mengalami kemalangan baru saja setelah dia percaya kepada Yesus. Kita tentunya kalau memberitakan Injil atau mengenal orang yang baru percaya Tuhan, lalu kena sial bertubi-tubi, hati kita susah. Aduh, ini orang bagaimana ya, nanti kalau meninggalkan Tuhan bagaimana? Ada kekhawatiran di antara kita, dan itu memang terjadi. Kalau kita melihat kisah Rut, ada seorang namanya Orpa, itu meninggalkan Tuhan. Pada waktu Naomi memberikan tantangan, sudah ada hari depan, kamu pulang saja pada papa mamamu, pulang kepada ilahmu, spesifik. Pulang kepada papa mama kandung, artinya dia meninggalkan Yahweh, dia meninggalkan Tuhan yang sejati. Dia akan kembali menyembah ilah nenek moyangnya, dan Orpa pergi. Saudara sekalian, justru kita di dalam masa-masa awal, kalau saudara baru percaya kepada Tuhan, atau mengenal orang yang baru percaya pada Tuhan, saudara harus menguatkan iman mereka. Martin Luther mengatakan, orang yang mengkhotbahkan Injil, orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang memberitakan kuasa Tuhan, memberitakan Alkitab, memberitakan kebenaran, berarti sedang memindahkan murka setan ke atas kepalanya. Itu yang dikatakan Martin Luther. Kalau saudara menjadi orang yang memberitakan kabar sukacita, memberitahukan kebenaran, Anda sedang memancing kemarahan setan tiba atas kepala Anda. Karena dia adalah pangeran kegelapan, dia tidak suka terang, dia tidak suka kebenaran. Nah saudara sekalian, maka pada waktu ada orang yang percaya kepada Yesus, setan akan berusaha segala macam cara untuk menarik dia. Yang kedua, Tuhan mungkin membiarkan ada ujian pada orang itu untuk membuktikan apakah dia sungguh-sungguh beriman pada Tuhan atau imannya palsu. Sehingga jangan heran, loh kok malah sial ya Pak? Orang itu baru percaya kepada Tuhan Yesus, kok tiba-tiba bertubi-tubi, usahanya kacau. Mungkin dia mengalami kemalangan tertentu, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, mengalami kesulitan-kesulitan, mau kerja apapun dihalangi begitu rupa. Saudara sekalian, jangan kecil hati, jangan menyerah. Ingat apa yang terjadi pada Rut. Rut di dalam kesulitan tetap beriman pada Tuhan. Rut dalam kesulitan tidak pulang kepada orang tuanya. Wah saudara sekalian, lebih gampang pulang ke rumah orang tua kandungnya bukan? Lebih aman. Kenapa dia harus ikut mertuanya? Mertuanya sudah bilang tidak ada hari depan. Saya nggak bisa kasih kamu makan, nggak bisa kasih kamu jaminan. Plus mertuanya sedang kena masalah. Saudara kalau punya teman saudara sedang baik-baik saja, dalam kondisi rohani yang baik. Teman itu menyenangkan, apalagi bergaul dengan dia saudara akan dapat berkat. Banyak bergaul, bertumbuh iman. Banyak bergaul, tambah bijaksana. Banyak bergaul, tumbuh sukacita. Siapa nggak senang punya teman kayak begini? Ketemu orang, tambah ilmu. Ketemu orang, tambah pengalaman. Ketemu orang, tambah iman. Tambah kesabaran, tambah bijaksana. Tapi ada saatnya saudara ketemu teman yang tambah teman, tambah melo. Tambah teman, ya, tambah stres. Tambah teman, kehilangan uang karena dia utang, saudara. Ada loh orang-orang yang sedang mengalami kesulitan sehingga tidak menyenangkan buat kita. Nah saudara, secara manusia kita akan mau mengikut orang-orang yang mendatangkan faedah buat kita. Kita tidak mau berteman dengan orang-orang yang sedang bermasalah. Tetapi Rut tidak demikian, saudara. Bayangkan pilihan Rut. Karena imannya kepada Tuhan, dia memilih satu rumah dengan mertuanya yang sedang kepahitan. Saudara yang sedang punya teman yang kepahitan, tahulah kira-kira orang kepahitan itu orang seperti apa. Tetapi Rut di dalam Tuhan mau berdiam bersama Naomi, melayani mertuanya. Maka saya khotbah ada bagian go home, itu panggilan juga. Mungkin saudara mengatakan, Pak, salib saya yang terberat bukan di luar Pak. Salib terbesar saya adalah di rumah. Mungkin saya tinggal diizinkan Tuhan, tinggal dengan orang-orang yang sulit. Saudara, itu bukan kebetulan. Dan disitulah setiap orang dipanggil dalam situasi yang beda-beda. Oh enggak Pak, orang-orang rumahku itu sangat menyenangkan. Puji Tuhan. Itu mungkin konteks saudara. Tapi ada orang dipanggil, Pak saya hidup di dalam tengah keluarga.
keluarga saya orang yang sulit. Apa yang harus saya lakukan? Seperti Rut, engkau diutus oleh Tuhan, masuk ke dalam rumah, menjadi berkat. Dan saudara sekalian, apa yang dialami oleh Naomi, oleh seorang yang beriman namanya Rut, dikatakan di dalam pasal yang keempat. Lalu kemudian ayat yang ke-15. Saya bacakan pasal 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Hilang 2 anak, dapat 7 saudara. Itu cuan apa buat cuan saudara? Cuan kan, untung apa rugi? Untung loh. Dia kehilangan 2 anak, tapi Tuhan kasih 1 mantu yang takut akan Tuhan. Dan 1 mantu itu seperti dikasih 7 anak laki-laki dalam keluarganya. Berbahagialah saudara yang melayani Tuhan. Mungkin orang belum bisa lihat. Naomi waktu pulang matanya enggak bisa lihat. Tapi pelan-pelan tetangganya kasih tahu, itu loh mantumu 1 itu. Itu seperti 7 anak laki-laki. Kamu dapat berkat. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan mengerjakan Injil dalam hidupnya. Maka rumah tersebut mendapatkan berkat. Ada orang bisa lihat, ada yang enggak saudara. Ada orang yang bilang, oh kalau saya uangnya banyak itu baru berkat Tuhan. Oh kalau saya enggak ada sakit apapun itu baru berkat Tuhan. Oh kalau misalnya saya mendapatkan kesuksesan itu baru berkat Tuhan. Tapi orang lupa, ada orang yang penuh anugerah Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Itu adalah anugerah. Dan mungkin saudara juga adalah anugerah yang Tuhan titipkan di dalam rumah tangga saudara. Di tengah kesulitan, ingat pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, di dalam pasal yang ketiga, ayat-ayat terakhir sebelum masuk ayat keempat. Di situ Naomi mengajarkan iman kepada Rut, ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab Boas orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Rut, sekarang menantilah. Diam saja, sudah tidak usah ngapa-ngapain. Biar penebusmu itu mengerjakan semuanya buat kamu. Sudah kamu duduk diam saja, nganggur sajalah. Terima saja, biar dia bereskan semuanya. Dia sudah mulai, dia tidak akan selesai sebelum dia menyelesaikan. Saudara, Boas itu adalah gambaran Kristus. Goel atau penebus. Boas menunjuk pada penebus yang lebih besar yaitu Kristus. Kita tinggal berdiam, kita cuma bisa beriman dan penebusan 100% dikerjakan oleh Tuhan. Ini nanti dikatakan oleh Paulus di dalam pasal keempat kitab Roma. Tidak ada tempat buat kita untuk bermegah. Semuanya kita terima melalui iman. Kalau manusia bisa selamat karena perbuatan baiknya, maka itu artinya dia punya dasar untuk bermegah di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada orang bisa bermegah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan di depan Tuhan. Saudara, saya kepada saudara, saudara kepada saya, kita bisa saling bangga. Maka orang Yahudi punya konsep, mereka tahu itu. Kita bisa saling bangga sesama manusia, tapi tidak ada satu orang pun bisa berbangga di hadapan Tuhan. Maka Paulus mengatakan kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, dia punya dasar bermegah di hadapan Tuhan. Itu impossible saudara. Saudara saya bisa bangga loh sama saudara bilang, saya punya sepeda motor. Saudara yang nggak punya sepeda motor misalnya ketika saya bangga-bangga, saya punya sepeda motor. Waduh Pak Ivan sepeda motornya baru misalnya begitu ya. Saya bisa bangga saudara. Terus saya bisa bilang sama saudara, saya kasih tahu ya, sepeda motor saya 2 loh. Waduh yang nggak punya sepeda motor ini punya 2 lagi. Saya bisa bangga saudara. Tapi misalnya saya mau bangga di depan Elon Musk, saudara. Yang punya Tesla itu loh, punya pabrik. Saya punya Avanza, kredit gitu ya. Kalau saya misalnya bangga sama tetangga yang enggak punya mobil gitu, mungkin udah punya Avanza gitu, boleh kredit berapa tahun, sekian tahun, wah aku punya. Di depan Elon Musk itu, waduh kamu punya 1 mobil aja udah bangga, saya bukannya punya mobil, saya punya pabrik mobil gitu. Saya juga lagi bikin pesawat nih mau bawa kamu ke Mars gitu. Levelmu cuma mobil, saudara bayangkan ya, sesama manusia aja kita susah bangga loh. Kita susah bangga. Apa yang bisa kita banggakan saudara? Saudara mau bangga kuat gitu. Ya, saudara pintar tinju, sama Mike Tyson saudara. Terus bilang itu loh, juara tarkam antar kampung tuh saya pukul gitu ya. Mike Tyson senyum-senyum gitu ya.
Saya pakai satu tangan juga saya mau tinju sama kamu gitu. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka Tuhan di dalam kitab Yesaya bilang sama orang Israel, hai yang bijak, jangan bangga karena kamu bijak. Tidak ada, saya pintar Tuhan. Tuhan tantang Ayub, Ayub kamu pintar ya, kamu ahli oceanografi ya, coba kita lihat dalamnya laut. Kamu di mana waktu saya cipta ikan-ikan itu? Kamu ahli astronomi ya, kamu di mana waktu saya taruh bintang itu? Lu cuman teori, saya yang taruh bintang itu. Ayub gemeter, tahu apa di depan Tuhan. Hai kamu yang kenal orang kuat, jangan kamu bangga oleh karena kenalanmu, kata Tuhan. Hai kamu yang punya harta, jangan bangga karena kekayaanmu. Lalu bangga saya apa Tuhan di hadapanmu? Cuman satu, kata Tuhan, bangga kalau kamu kenal aku. Saudara, kalau saya ketemu Lee Ka-sing ya, salah satu orang kaya di Hong Kong, terus kemudian bangga. Saya punya mobil, saya punya banyak. Saya punya rumah, saya punya ratusan real estate. Waduh, dia bukan rumah, perumahan punyanya gitu kan. Susah ngomongnya. Saya punya kamar di apartemen, saya punya banyak apartemen. Waduh, gak bisa banding sama dia. Apalagi banggamu? Apa ya? Oh ada satu bangga. Apa? Aku bangga karena aku anakmu. Nah itu bangga saudara. Iya kan? Ya, bangga-bangga enggak bisa tanya, oh, jadi apa? Aku anaknya dia. Wih bangga, anaknya dia loh kamu loh. Saya anak raja loh gitu. Nah saudara mengerti ya apa yang kata Alkitab? Banggalah kalau kamu kenal aku. Tuhan, aku kenal kamu loh. Itu kebanggaan saudara. Siapa lebih hebat dari Tuhan? Tidak ada. Tapi aku kenal dia loh. Aku mengenal engkau Tuhan. Itu kebanggaan kita. Jangan banggakan apa yang kita punya. Banggalah saudara dan saya adalah anak Tuhan. Dan terus mau mengenal Tuhan. Itu aja kebanggaan kita saudara, di hadapan Tuhan. Maka Paulus mengajarkan kepada kita. Kalau misalnya orang dibenarkan karena perbuatan, dia bisa bermegah. Kalau orang dibenarkan karena perbuatan, artinya dia bekerja dan dia dapat upah. Nah itu gawat lagi. Lalu Paulus melanjutkan, kalau orang bekerja dan dapat upah, maka dia punya hak untuk mendapatkan itu. Nah, berarti orang yang kerja, dia berhak atas keselamatan, dan Tuhan sebagai yang menerima pekerjaan, maka Tuhan utang. Jadi kacau, saudara. Konsepnya jadi kacau. Oh, kalau gitu saya tuh karena berbuatan baik, maka saya itu berhak selamat. Tuhan juga karena saya sudah berbuat baik, Tuhan utang memberikan keselamatan. Loh kok Tuhan utang? Loh kok saya berhak? Maka Paulus mengatakan kacau semua. Keselamatan karena anugerah. Itu poin di dalam bagian pertama pasal 4 ayat 1 sampai 8. Dia tunjukkan semenjak dalam perjanjian lama, baik Abraham maupun Daud, semuanya percaya keselamatan karena anugerah. Kamu diam saja, kata Naomi. Biar sang penebus menyelesaikan semuanya dari awal sampai akhir. Nah itu sebabnya Tuhan izinkan saudara. Yang kerja itu lakinya bukan perempuannya. Kalau saudara lihat di dalam peraturan, seharusnya yang sibuk sana sini itu adalah perempuannya. Tapi sekarang Boas bilang, perempuan duduk, saya yang kerja. Nanti kita akan lihat ada strategi berikutnya saudara. Kenapa dia yang kerja. Nah saudara, Boas ini adalah orang yang taat kepada aturan, saudara. Dia taat sama aturan. Dia bukan orang yang serudak-seruduk ke sana kemari, saudara. Tidak, dia tahu aturan. Padahal dia punya power, saudara. Bayangkan pasal 4 ayat 1 ya. Kita lihat kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dulu kemari, duduk di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari tua-tua kota. 10 orang dari tua-tua kota. Dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Saudara bayangkan powernya kayak apa ya. Yang disuruh itu 10 pejabat. Saudara, kalau misalnya ya, saudara datang ke satu tempat. Terus ketemu sama pejabat-pejabat. Bapak, tolong ikut saya sebentar duduk di sini. Yang bisa melakukan itu berarti punya power, saudara. Ya kan, masuk ke kantor, tunjuk menteri 1, 2, 3, 4, 5 ikut saya. Nah itu berarti dia lebih tinggi dari menteri. Saudara. Atau setidaknya setara dengan menteri. Baru bisa tunjuk, kamu duduk di sini. Ya saudara, kalau misalnya tiba-tiba ada tukang parkir datang, satu ikut saya. Loh kenapa Pak? Mobil saya menghalangi jalan. Enggak, saya mau bicara. Loh bicara apa gitu? Kita akan mikir, loh ada apa urusannya sama saya? Kecuali kalau mobil saya menghalangi jalan gitu. Kecuali orang itu punya power. Orang itu lebih. Kamu, tolong ikut saya duduk di sini. Mereka duduk.
Wah, Boas tuh punya power, tapi nggak main power. Ini yang menarik, saudara. Dia taat sekali dengan aturan. Sang juru selamat itu bukan pelanggar aturan. Nah, saudara sekalian, di zaman hakim-hakim masih ada orang yang takut akan Tuhan kayak begini. Boas itu, saudara, pada waktu dihampiri oleh Rut, kita sudah bahas ya, orang laki-laki lagi keadaan mabuk. Lalu kemudian ada perempuan tidur di pinggirnya. Ditanya, kemudian mengatakan, nikahi aku. Kalau saudara bayangkan adegan selanjutnya, apa yang akan dia lakukan? Yang manusia normal. Apa yang dilakukan oleh Boas, saudara? Ngomong Alkitab. Kutip ayat Alkitab, bicara firman. Terus si perempuan disuruh tidur, nggak ngapa-ngapain, pagi-pagi baru kemudian melakukan sesuai aturan. Itu Boas, saudara. Coba seandainya semua orang yang pacaran kayak begini gitu. Berduaan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat, lalu kemudian bicara firman. Ini teladan buat kita, saudara. Jadi saya percaya, saudara, di dalam salah satu komentar tantangan etika yang paling besar adalah dari Glaukon. Itu ada di dalam bukunya Plato berjudul Politeia. Saya ketika baca teks itu, saudara, saya bergidik ya. Itu tantangan yang sangat besar. Jadi di dalam teks Politeia yang ditulis oleh Plato, Plato itu memunculkan diskusi antara seorang namanya Sokrates dan Trasimakos. Sokrates mewakili pandangan Plato, Trasimakos ini lawannya. Trasimakos seorang sofis. Terus di antara ini muncul lagi seorang namanya Glaukon. Glaukon itu ceritanya setuju pada Trasimakos. Lalu kemudian berdiskusi dengan Sokrates dan dia menjadi devil advocate. Jadi ceritanya pegang yang salah. Nah, Glaukon tuh bilang gini, Sokrates, keadilan tuh nggak ada yang adil. Adil itu maksudnya melakukan sesuatu sesuai dengan perintah, itu adil. Jadi kalau saudara melakukan semua firman Tuhan, saudara disebut adil oleh Tuhan. Itu dalam bahasa Yunani dike. Anda melakukan dike, dan Anda seorang dikaion, seorang yang adil, itu Kristus disebut sang adil, dikaion, righteous. Itu melakukan semua aturan dengan benar. Nah, Glaukon mengatakan, tidak ada orang adil, Sokrates. Sokrates mengatakan, bagaimana mungkin tidak ada orang adil? Orang pada dasarnya mau melakukan keadilan. Glaukon mengatakan, bohong, manusia adil karena kepepet. Lalu kemudian dia mengutip satu kisah, ada cerita mitos mengenai Giges, cincin Giges. Saya ceritakan, saudara ya. Ini versi dari Glaukon, ada banyak versi kisah Giges. Ada seorang gembala bernama Giges. Suatu ketika ada gempa bumi, lalu kemudian di situ dia menemukan retakan, ternyata kuburan raja. Ada banyak barang di sana, termasuk mumi, dan di situ jenazah itu pakai cincin emas. Cincinnya diambil, dipakai sama si Giges. Ketika Giges puter cincinnya, dia hilang. Kalau diputar lagi, dia kelihatan. Pertanyaan Glaukon adalah, saudara, kalau saudara bisa tidak terlihat, apa yang akan saudara lakukan? Ini tantangan etika loh, saudara. Dan apa yang Giges lakukan, saudara? Setelah dia putar, dia menghilang, dia melakukan semua yang dia sukai. Dia ngintip sang ratu. Terus kemudian dia bujukin ratunya, sampai akhirnya ratunya itu akhirnya dicuci otaknya. Bersekongkol sama dia, membunuh sang raja. Akhirnya Giges menjadi raja. Raja Giges berhasil menikahi permaisuri, melakukan banyak tindakan yang tidak benar, asusila, jahat, tidak bermoral, karena tidak kelihatan. Maka tesis dari Glaukon adalah, manusia hanya adil, manusia hanya baik, kalau kelihatan, kalau ketahuan. Kalau tidak terlihat, tidak ada manusia baik. Ini tantangan yang berat, saudara. Dan manusia berdosa harus mengakui itu. Saudara, di Indonesia ini korupsi kan banyak. Kenapa, saudara? Karena nggak ketahuan kan. Kalau ketahuan mana berani korupsi? Jadi kenapa korupsi? Karena nggak ketahuan. Kapan mereka berhenti korupsi? Ya karena sudah ketahuan, saudara. Sudah ketahuan, tidak bisa korupsi lagi. Jadi yang membuat akhirnya korupsi dan tidak apa? Ketahuan dan tidak ketahuan. Nah berarti cincin Giges betul dong. Nah ini menakutkan.
Kalau begitu kekristenan bicara kekudusan, kebenaran atau apa? Maka ditepok-tepok. Iya, cuman kalau dilihat orang kamu melakukan firman Tuhan, nak. Kalau kamu tidak ada orang, apakah kamu akan melakukan firman Tuhan? Saya kira tantangan ini bukan tantangan yang dijawab sekedar dengan teori, saudara. Kita bisa jawab dengan teori, misalnya di dalam kitab suci sudah menjawabnya. Tetapi saya percaya cara kitab suci menjawab itu adalah dengan perbuatan. Misalnya siapa, saudara? Yusuf. Yusuf digoda, tidak ada orang lihat, dan dia mengatakan, saya melakukan di hadapan Tuhan, Tuhan lihat saya. Ya. Tidak ada yang lihat, enggak, saya orang Kristen, Tuhan lihat saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Dia hidup baik. Boas menjadi seorang yang baik. Dan banyak lagi dalam kitab suci, saudara. Orang-orang yang melakukan kebaikan pada waktu tidak terlihat. Itulah namanya integriti. Integriti adalah orang lihat atau enggak lihat, saya melakukan hal yang sama. Dikatakan dalam dunia kerja, Salomo mengatakan, belajar dari semut. Semut itu kalau enggak ada yang ngawasi, dia tetap kerja rajin. Jadi kalau kita, saudara, diawasi bos kerjanya rajin, bos enggak lihat kita males-males, berarti kalah sama semut, saudara. Tidak punya integritas kerja. Bos pergi tidur, gitu. Bos datang satpam kasih kode, bos datang langsung kelihatan rajin gitu. Lupa bahwa bosnya udah pasang CCTV. Ya ketahuan semua gitu, ternyata pada tidur gitu. Nah jadi, apakah ada orang baik? Dalam teks yang kita baca ada. Bahwa tantangan Glaukon meskipun menyesakkan bisa dijawab. Dan tantangan itu harus kita jawab hari ini, saudara. Dalam hidup saya dan saudara. Mari kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup mentaati Engkau. Bahkan pada waktu orang tidak melihat saya. Dan itulah ujiannya. Saudara, semua orang kalau ditanya apakah engkau mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, gampang kalau kelihatan. Tapi di rumah, di mana tidak ada yang paksa, tidak ada yang judge, apakah saudara membaca firman? Apakah saudara berdoa? Apakah saudara melakukan semua tindakan ibadah yang saudara lakukan di depan umum itu? Hanya saudara dan saya yang menjawab lewat perkataan, lewat tindakan, bukan lewat teori. Nah, saudara-saudara sekalian, maka Boas mau menikahi Rut, tapi dia tidak menghalalkan semua cara. Mentang-mentang punya power, mentang-mentang punya kuasa, maka saya bisa lakukan apa yang saya mau. Tidak demikian, saudara. Itu bukan cara Boas, itu bukan cara Tuhan. Ia melakukannya melalui pengorbanan, meskipun bukan tanpa taktik. Jadi Boas itu taat sama Tuhan, dia suka atau mau menikah dengan Rut. Yang ketiga, maka dia pakai strategi yang taat hukum tapi ada bijaksananya. Nah, kita lihat bagaimana ya saudara ya. Nah sekarang kita lihat yang pertama dia ketemu sama seorang yang disebut saudara. Ayat 4, pasal 4 ayat 1. Hai saudara, datanglah dulu kemari, duduklah di sini. Ya, jadi panggil si saudara itu. Kalau terjemahan bahasa Inggris, teman. Friend, brother gitu ya. Bahasa Ibraninya Ploni Almoni. Ploni Almoni gitu ya. Kita sebut si Ploni ya. Ploni Almoni ini disebut teman dalam bahasa Inggris, disebut saudara dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya Ploni Almoni. Nah jadi Ploninya dipanggil, lalu kemudian diajak diskusi gitu ya. Terus ditanya, ini kamu harus, ini loh, kamu tuh penebus paling dekat, mau gak menebus punyanya Naomi? Dijawab mau, mati lah gitu, mau loh saudara. Waduh batal nikah nih si Boas itu kan ya. Mau loh, kan bahaya ini gitu. Mau gak tebus tanah? Mau. Gitu. Ini tanahnya Naomi dijual, mau beli gak? Mau. Ya, jadi dibeli supaya mungkin Naomi bisa hidup pakai uang itu, sementara tanahnya dititip ke penebus itu, si Ploni. Nah jadi zaman dulu sangat beda dengan sekarang saudara. Oh saya mau usaha, saya perlu tanah, saya mau bikin pabrik. Saudara bisa beli tanah. Zaman dulu enggak bisa. Taruhlah ada keluarga ya. Keluarga siapa? Wijaya, keluarga misalnya keluarga Sudiro gitu ya. Terus keluarga siapa? Suprapto, kemudian siapa gitu ya. Ada banyak keluarga lah gitu ya. Lalu keluarga Wijaya ini saudara punya utang. Punya utang dia terpaksa jual, dibeli sama keluarga Suprapto. Setelah 50 tahun keluarga Suprapto harus balikin ke Wijaya. Zaman dulu begitu. Tanah itu milik pusaka, tidak bisa dibeli, harus dikembalikan.
Nah, jadi kalau beli tanah enggak bisa, gimana saya mengembangkan usaha? Ada orang kejerat utang. Ada orang minta ditebus. Ya meskipun tanahnya HGB, cuman boleh pakai nanti dibalikin gitu ya. Kan lumayan saya bisa usaha. Ya sudah, saya bayar aja tanahnya Naomi. Naomi dapat uang, saya bisa kesempatan usaha. Jadi saya itu nolong, tapi saya untung. Mau dia. Terus kemudian dibilanglah sama Boas, sekalian, ada sekaliannya. Ini satu paket. Loh, paketnya apa kok tiba-tiba ada paket? Paketnya dapat tanah, dapat jandanya juga. Waduh gitu ya. Mesti nikahin sama Ruth ya? Iya, mesti nikah sama Ruth juga. Wah kalau itu aku enggak bisa, kamu aja langsung. Kamu aja gitu. Loh kenapa kok aku gitu? Iya karena aku tidak mau merusak milik pusakaku. Nah jadi saudara di sini ketahuan motifnya. Dan juga di sini ada bijaksananya supaya langsung ketahuan sifatnya seperti apa. Rutnya tidak diajak. Kenapa Boas langsung? Kenapa tidak Rutnya? Mungkin kalau Rutnya yang muncul gitu saudara ya. Si Ploninya ini, iya enggak ya. Enggak sih, tapi kok menarik ya gitu loh. Jadi lebih ini, dramanya lebih panjang mungkin gitu ya. Jadi sudah Rut kamu ngumpet biar saya muncul gitu ya. Waduh, janda gitu. Yang kayak apa kan dia bingung. Yang penting saya enggak mau, kenapa? Karena saya rugi. Langsung ketahuan hatinya. Karena aku akan merusakkan milik pusakaku. Jadi maksudnya dia enggak mau rugi. Kenapa enggak mau rugi saudara? Karena kalau misalnya aku nikah sama dia, anakku nanti marganya bukan margaku, tapi marganya suami yang mati. Artinya aku sudah korban satu, korban berikutnya. Kalau dia tidak punya yang aku nikahi, kalau misalnya dia mati tidak punya anak, maka semua tanah itu jadi milik keluargaku. Tapi kalau aku punya anak, ya jadi milik anakku nanti, bukan milik keluargaku. Menjadi milik keluarga tradisinya Mahlon. Tidak mau rugi aku. Sudah keluar duit, masih rugi banyak. Kamu aja lah Boas. Nah di sini kita lihat bedanya saudara ya. Yang satu mau nolong, asal itu membawa keuntungan buat dia. Itu namanya bukan pelayanan saudara, itu namanya bukan persembahan, itu namanya investasi saudara. Iya kan? Kita kan sering aku mau pelayanan, aku mau persembahan, aku mau apapun, tapi aku juga dapat faedahnya. Gitu. Nah itu namanya seperti si Ploni ini, aku mau nolong tapi aku mesti diuntungkan. Kalau selama pelayanan atau hal itu masih menyenangkan, aku oke. Tapi kalau udah korban perasaan, sudah korban waktu, sudah korban uang, korban reputasi, saya enggak mau lagi. Sudah, saya enggak mau. Pokoknya selama win-win oke lah, rugi sedikit oke. Tapi kalau sudah ngerepotin, saya enggak mau. Ada orang-orang yang demikian, saudara. Pada waktu saya sharing ke anak-anak SMA kan, kita mau dukung anak kelas 3 ya, jadi itu saya melayani di satu sekolah yang bukan Kristen. Dana apa semua cari sendiri. Nah ini anak kelas 3 ini udah mau lulus nih, kita mesti injilin sekali lagi, kita mesti bikin retret. Dananya nggak ada, sekolah nggak ada karena bukan sekolah Kristen. Uangnya masih kurang segini, yuk kita persembahan selama beberapa bulan ke depan, kita dukung kakak kelas kalian supaya dengar Injil. Mereka semua persembahan. Tengah-tengah bulan itu sekelompok anak ketemu saya, Pak, saya pada persembahan nggak perhatiin, tapi sekarang saya baru sadar, ini kan untuk retretnya anak kelas 3 kan Pak? Iya, lah saya kelas 2 kenapa persembahan? Maksudmu apa gitu kan? Ya kan bukan kita yang berangkat, lah namanya kan juga persembahan mendukung penginjilan. Ya kenapa kita nggak dapat? Itu mah namanya kamu beli tiket gitu. Ya kan? Namanya persembahan, kamu pengen lihat jiwanya anak itu selamat gitu loh. Oh iya ya benar juga ya kenapa aku pikirin diri sendiri. Jadi karena konsepnya memberi sesuatu saya juga dapat gitu. Kenapa saya mesti persembahan untuk anak kelas 3 ya kan? Jangan sampai saudara juga begini ya. Ini saya persembahan untuk Banjarmasin. Ya kan? Oh mereka misalnya mau sewa ruko udah ada uang. Yang sewa ruko kan mereka bukan saya Pak. Lah yang namanya persembahan begitu kan. Kita mendukung pekerjaan Tuhan di satu tempat sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Nah ada orang-orang yang seperti Ploni Almoni ini saudara. Dia mau memegahkan namanya sendiri, dia mau melakukan sesuatu sepanjang itu berfaedah buat dia. Nah itu sebabnya dia disebut Ploni Almoni. Ploni Almoni itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris ya Mr. So and so gitu. Mr. So and so gitu, maksudnya kamu tuh gak penting lah namanya disebut, kamu bisa siapa aja. Mr. John Doe kalau di itu ya, namanya dirahasiakan karena
Jangan sampai orang tersinggung dan juga tidak terlalu penting untuk disebut gitu. Mister so and so, bisa siapa aja. Mister gak terlalu penting kamu itu. Gitu. Jadi kita pakai kata ploni almoni, Mister so and so gitu. Jadi orang yang mau cari nama ini disebut so and so. Gak penting kamu ini. Saudara, yang sindiran Tuhan paling tajam itu Fir'aun, saudara. Dalam kitab Keluaran kan orang berdebat, ini Ramses II kah, ini siapakah namanya. Ya, ada begitu banyak nama Fir'aun, saudara. Amenhotep kah, siapa, tidak disebut namanya. Tapi namanya seorang karyawan rendahan, suster tukang ini loh, saudara. Persalinan, namanya Sifra dan Pua, namanya dicatat. Di mata Tuhan mereka lebih penting ketimbang yang namanya Fir'aun. Fir'aun siapa sih? So and so gitu. Sama kayak ini, Mister siapa nih yang mau cari nama buat diri? Oh, Mister so and so. Boas yang korban, enggak apa-apalah aku korban ini, korban itu. Saya melakukan sesuatu, namanya dicatat, saudara. Jadi kita tuh mau cari reputasi sekarang di hadapan siapa, saudara? Di hadapan Tuhan. Itulah Injil, saudara. Yesus itu mengajarkan kita untuk melihat apa yang dilihat Tuhan. Saya kadang-kadang, saudara, ketika pelayanan gitu ya, mesti besok orang sakit, orang ini siapa, nggak jelas, belum tentu juga ke gereja kita, pelayanan sama anak-anak jalanan. Ini kayak begini nih, buang waktu apa tidak? Tapi saya percaya itu tidak, saudara, tidak pernah. Demikian juga saudara yang melayani orang-orang yang paling kecil di antara kita. Jangan saudara pernah merasa kecil hati. Kerjakan pelayananmu dengan rela. Saudara, nama besar Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, itu nama besar sekali. Disebut pangeran Puritan terakhir. Itu dokter kerajaan, jadi pendeta, khotbahnya luar biasa. Itu udah mau ketemu pejabat siapa juga dia gampang. Saudara tahu, di menjelang akhir hidupnya, dia mengabdikan dirinya pelayanan di tengah-tengah mana? Pelayanan remaja. Pengkhotbah besar, Martin Lloyd Jones, pangeran Puritan terakhir, bekas dokter kerajaan, orang yang terkenal, yang hebat bisa masuk ke kalangan tinggi, mengabdikan diri pelayanan remaja. Jadi datang ke Kertajaya, aku mau jadi pembina remaja gitu. Saudara. Tapi jangan heran itu yang dilakukan oleh Kristus. Bayangkan saudara, Yesus pilih murid KTB, pilih Petrus itu. Pilih Andreas, pilih Yakobus. Itu orang-orang deso, saudara, kamso, kampungan deso gitu. Double itu. Saya kalau pikir Tuhan, aku kalau jadi engkau ya, pikiran manusia berdosa. Saya kalau milih KTB, saya maunya pertama ya minimal Kaisar Agustus lah murid KTB saya. Yang kedua Herodes gitu ya. Di Herodes, Agustus, Pilatus boleh masuk gitu ya. Jadi itu murid KTB saya, satu gubernur, satu raja, satu kaisar gitu ya. Terus siapa lagi? Jenderal Titus boleh deh, pejabat gitu ya. Jenderal terus KTB-an, Jenderal Titus ya. Apa Kaisar Agustus. Saudara, Yesus ngajarin kita enggak kayak begitu. Saudara tahu, Herodes tuh tertarik sama Yesus, dikatakan di Injil. Herodes raja tertarik sama Yesus. Yesus enggak mau diundang. Kenapa? Alasannya apa, saudara? Saya mau ketemu satu janda. Mau pelayanan di situ. Jadi, raja tunggu urutan ya. Saya mau ketemu janda dulu, kamu tunggu dulu. Saya kalau pikir ya, Tuhan kok caranya begini gitu. Kalau kita kan presiden dulu kita ketemu. Ya, orang sakit suruh tahan, kalau perlu suruh sembuh dulu. Nanti sakit lagi saya pulang. Yesus enggak loh saudara. Mari kita kembali lihat Injil, mari kita lihat Alkitab. Siapa penting, siapa tidak penting. Saudara jangan takut melayani orang-orang yang kecil. Jangan takut melayani anak-anak TK. Jangan takut melayani orang-orang yang sakit. Jangan takut melayani orang-orang yang dianggap dibuang oleh masyarakat. Yesus ketika turun dia nggak cari bangsawan, dia nggak cari orang terpelajar, nggak cari apa. Semua dilayani oleh dia. Dan dia pilih orang-orang yang paling rendah saudara. Petrus dan sebagainya. Saya pikir-pikir, waduh ini buang waktu ya Tuhan Yesus. Tidak gitu. Justru dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilihat oleh dunia ini. Karena dari semua murid Yesus yang paling dihormati, yang dari klan pejabat, yang rasnya itu tinggi, yaitu klan Iskariot, satu-satunya orang terpelajar dari klan bangsawan, yaitu klan Iskariot, ternyata pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Saudara, kenapa Yudas begitu dihormati sama mereka? Karena dia terpelajar, saudara. Terpelajar sekali. Yudas itu terpelajar. Makanya dia pada waktu dia gak suka sama Marta misalnya. Gak suka sama Maria.
Terus dia gosipin Maria, itu minyak begitu kok dipukul apa segala macam. Langsung semua murid dukungin dia kan. Apa itu, hancurin aja itu memang gak benar. Yesus belain dia loh. Yesus belain ini perempuan ya, dimanapun aku diberitakan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan dikabarkan. Dibela sama Yesus. Maksudnya apa saudara? Apa yang dilakukan perempuan ini akan dikabarkan ketika mengabarkan Yesus. Ada perempuan yang punya sesuatu semua diberikan pada Yesus. Yesus itu harta paling berharga. Saudara kita ngomong gampang ya, Yesus harta berharga. Tapi perempuan itu menunjukkan dengan action. Harta paling berharga serahkan sama Yesus. Itu yang akan diceritakan oleh banyak orang. Bagaimana Yesus lebih berharga dari segalanya. Nah saudara-saudara sekalian, maka Ploni Almoni, Mr. So and so tidak mau berkorban, tetapi Boas berkorban. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang mau kehilangan bagi Tuhan, dia akan mendapatkan. Dan orang yang akan mendapatkan segala sesuatu, akan kehilangan segalanya. Maka kita mesti pikir saudara-saudara, apa yang perlu kita cari dalam hidup ini. Dan pernikahan Boas ini adalah pernikahan yang luar biasa, banyak jarak ya saudara. Pertama, pernikahan antar bangsa, jaraknya tuh jauh loh. Boas itu adalah orang Israel, Rut itu orang Moab. Pernikahan ini gak gampang. Yang kedua saudara, beda usia. Boas mungkin sekitar 50-an, Rut mungkin baru 25-an, mungkin bisa beda 25-30 tahun loh. Gak gampang pernikahan seperti itu. Terjadi pernikahan. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, selain kesulitan itu, Rut mungkin mandul loh, dia tidak punya anak loh dari Mahlon. Jadi kalau Boas menikah sudah berkorban, tidak punya anak lagi. Jadi ini tidak gampang menikah dengan orang ini pernikahan yang sulit. Tetapi dia menikah. Saudara, ada pernikahan lebih sulit lagi. Pernikahan antara Hosea dan Gomer. Hoseanya hamba Tuhan, Gomernya perempuan tidak setia. Saudara bisa bayangkan seorang perempuan nyeleweng, pergi dengan laki-laki lain, orang ini mikirin, itu laki-laki lain piara dia apa enggak ya? Dia sejahtera enggak ya? Apa aku perlu kasih uang bulanan supaya dia bertahan? Saya bisa pikir ini laki-laki macam apa hatinya. Itu hati Tuhan saudara. Pada waktu kita menyembah berhala, Tuhan masih pikirin kita. Jadi kalau kita bayangkan, Boas sama Rut gak gampang. Oke gak gampang. Hosea sama Gomer gak gampang. Ya dikira Tuhan sama kita gampang saudara. Lebih susah lagi saudara, Tuhan mengasihi kita. Kita itu gak gampang dikasih. Jadi kalau Yesus mau mengasihi kita itu anugerah besar. Saudara. Boas dan Rut susah. Hosea, Gomer lebih susah. Tuhan dan kita jauh lebih susah. Itulah besarnya cinta Tuhan. Dan dia mengasihi kita. Saudara sekalian, narator menutup dengan kembali bicara sama Naomi. Naomi, kamu ngomong apa di pasal 1? Hidup saya pahit. Saya pergi penuh. Saya pulang kosong. Sekarang Tuhan mau bilang, hey cerita belum selesai. Cerita belum selesai. Sekarang kamu pulang dengan tangan yang penuh. Apa yang kita lakukan buat Tuhan saudara? Kita tidak mungkin tahu 100%. Tapi percayalah Tuhan tahu yang terbaik di belakang semua kisah duka cita kita. Nanti kita akan khotbah, saya akan khotbah seri salah satunya mengenai saksi-saksi Injil. Saudara-saudara sekalian, semua orang menjadi saksi Injil. Dan ada orang-orang kadang-kadang yang menabur, ada orang yang menuai. Kita tuh nggak tahu ceritanya, susahnya apa. Tapi nanti mungkin ada orang yang menuai. Salah satu mungkin saudara yang saudara kenal di sini adalah Pak Stephen Tong. Saudara kenal Pak Stephen Tong. Anda kenal pelayanan beliau. Tapi saudara kenal nggak nama mamanya? Sudah mulai ada yang kenal, ada yang nggak kenal gitu kan ya. Wah aku udah pernah baca bukunya, kesaksiannya itu, aku kenal nama mamanya. Sekarang saya tanya lagi, saudara mamanya Pak Tong kan kenal Tuhan karena ada seorang encim-encim yang memberitakan Injil toh. Kenal nama encimnya nggak? Mungkin nggak kenal loh saudara. Dan encim itu juga taunya dia menginjili encim gitu ya. Encim menginjili encim gitu kan. Siapa yang sangka saudara hasilnya akan menjadi seperti itu. Apa yang saudara lakukan mungkin sesuatu yang saudara lihat kecil. Seperti Naomi melihat Tuhan kesannya begini. Nanti kita yang tahu, oh Naomi ternyata ya kamu udah mati, keturunanmu nanti adalah
melahirkan Daud dan melahirkan Mesias. Siapa yang bilang Naomi pulang dengan tangan kosong? Dia terlalu cepat menilai Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Disitulah kita diingatkan oleh Tuhan. Hidup ini jangan cuma pakai mata. Hidup ini harus pakai mata hati. Orang biasa percaya apa yang dilihat. Orang beriman menilai dengan iman. Dan biarlah kita mengamini itu. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Saya mau menyerahkan hidup saya. Saya tidak takut kesulitan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik. Dia tahu apa yang bagi setiap kita. Dia tahu pendidikan yang terbaik. Mungkin saudara sekarang mengatakan, Tuhan, kalau memang Engkau mengasihi aku, kenapa aku ini susah? Mungkin anakmu perlu Engkau susah dulu. Mungkin. Mungkin Tuhan mau bentuk keluargamu. Mungkin Tuhan mau bentuk anakmu. Dan pembentukan itu tidak mungkin kalau kamu kaya. Maka diizinkan susah. Tapi mungkin ada yang bilang, kenapa tiba-tiba aku kaya? Mungkin aku memang hebat dan pandai memanfaatkan peluang. Tidak. Mungkin anakmu harus ditaruh Tuhan di satu sekolah tertentu dan itu butuh uang. Maka Tuhan kasih sukses dulu. Jadi jangan iri sama orang yang sukses. Jangan mengatakan, saya gagal, saya banyak dosanya. Tidak tentu, saudara. Setiap keluarga itu diberikan konteks hidup masing-masing. Yang sukses tidak sombong, yang miskin tidak minder, yang susah tidak minder. Karena mungkin Tuhan izinkan setiap orang mengalami sesuatu, karena latihannya beda-beda, saudara. Latihannya beda-beda. Tuhan, kok orang itu cari uang gampangnya, uang kok kayak air. Kalau aku uang kayak air itu keluarnya, masuknya enggak gitu. Tapi orang kenapa kayak begitu? Karena Tuhan mau ada rencana pada orang itu. Yang kita mungkin tidak perlu iri. Dan untuk pembentukan kita, tahu mana saudara? Siapa yang lebih tahu? Tuhan lebih tahu. Kenapa seret Tuhan? Ya karena memang saya mau bentuk kamu. Saya mau bentuk anakmu. Anakmu tidak bisa dibentuk pakai ini. Kenapa lancar Tuhan? Karena ini saya perlu kamu untuk melakukan hal ini. Perlu sampai di sini apa segala macam. Sekolahnya tinggi, bayarnya mahal dan sebagainya. Disinilah kita melihat kedaulatan Tuhan. Dan seperti Naomi yang akhirnya dikenyangkan oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita punya story masing-masing. Ada orang mengatakan, Tuhan orang itu keluarganya lengkap, saya tidak. Tuhan punya rencana. Tuhan dia berkecukupan, saya berkekurangan. Tuhan punya rencana. Tuhan kenapa saya mengalami ini, mengapa dia tidak? Karena setiap orang punya kisah masing-masing harus dijalani. Tetapi percayalah, mereka yang pergi dengan tangan terisi, untuk sementara saudara rasa dirimu kosong. Tapi percayalah Tuhan pada akhirnya akan menggenapkan janjinya. Setiap kita pada waktu dibukakan kisah melihat, oh ternyata indahnya begitu ya Tuhan. Saya sekarang bisa melihatnya. Biarlah setiap kita boleh dikuatkan oleh Tuhan dan kitab ini berakhir menjanjikan satu dinasti yang baru. Dinasti yang penuh dengan shalom. Raja Shalom, Raja Daud. Boas yang hatinya besar, hatinya penuh kasih, menghasilkan Daud Raja Shalom. Apa buktinya Raja Shalom, saudara? Berkali-kali Daud harus balas dendam, tidak dilakukan. Saudara, itu cerita bukan sembarangan ditulis. Itu mau menyatakan sesuatu, Raja Shalom. Berapa kali Daud punya kesempatan bunuh Saul? Daud tidak membunuh Saul, karena dia adalah Raja Shalom. Dia akan menjadi tipologi Yesus. Maka dia mau menunjukkan sikap yang sangat luar biasa, Raja Shalom. Dia ketika diledek, dimaki-maki dari pinggir sungai, dia tidak langsung menebas, malah berkata, biarkan orang itu berbicara. Siapa tahu Tuhan mau berbicara, menitipkan perkataannya lewat dia. Biar dia hidup, saya mau dengar suara itu. Itulah Daud, Raja Shalom, yang nanti melahirkan Salomo, yang menjadi tanda bijaksana Kristus. Kenapa Salomo dibikin pinter, gak karu-karuan? Karena dia nanti akan menyatakan Kristus yang bijaksana. Sampai nanti ada ayat bahwa yang lebih dari Salomo sedang berdiri di depanmu. Yesus yang menjadi penggenapan dari Salomo. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kitab yang indah yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup di hadapan-Mu. Masih ada orang yang berintegritas di dalam dunia ini. Dan tolong kami mewujudkannya, tolong kami menjawab tantangan dari Glaukon. Apakah masih ada orang yang berkeadilan? Apakah masih ada orang baik? Kalau tidak terlihat, biarlah kami semuanya boleh bersikap seperti anak-anak Tuhan di dalam sepanjang kitab suci. Karena kami beriman bahwa kami dilihat oleh Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Tolong kami ya Tuhan bersikap
di hadapan-Mu dengan melaksanakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.